Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa bertemu, masih bisa belajar bersama secara daring dari rumah masing-masing secara sehat walafiat, tidak satu kekurangan apapun. Terima kasih untuk anak-anakku kelas 10 SMK Matian Ninggurah. Kalian kemarin sudah mengerjakan bab 1 tentang eksponen, akar, dan logaritma. Sudah ujian juga. Nanti hasilnya Bapak akan berikan di Google kelasnya masing-masing. Selanjutnya kita masuk di bab kedua dalam kelas 10 pelajaran matematika, yaitu tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ini juga baru kalian dapatkan di tingkat menengah atas dan kejuruan. Kalian sebetulnya belum pernah mendengar nilai mutlak, tapi sebetulnya sudah pernah mengenal tentang aljabar, operasi aljabar. Nanti juga penggunaannya ada di nilai mutlak. Oke, yang pertama konsep nilai mutlak suatu bilangan. Nilai mutlak bilangan X itu dinotasikan dengan X ada pagarnya depan belakang itu ya. Itu bacanya nilai mutlak X atau bisa juga mutlak X ya. Nah, mutlak X ini bisa dijelaskan secara sederhana jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jadi X ini suatu bilangan ya, kalau dimutlakan berarti jarak X dari titik 0 pada garis bilangan. Jarak negatif 3 dari 0. Negatif 3 dari 0 adalah 3, jaraknya 3 langkah ya. Di bawah sudah Bapak berikan garis bilangan. Sehingga mutlak negatif 3 adalah 3. Ya, nilai mutlak dari negatif 3 adalah 3. Selanjutnya jarak 3 dari 0 adalah 3 juga. Sehingga mutlak 3 adalah 3. Itu adalah konsep nilai mutlak. Jadi jarak dari titik 0 pada garis bilangan. Definisi nilai mutlak. Misalkan Bapak mempunyai X bilangan real, ya, mutlak X dibaca dengan didefinisikan mutlak X itu memiliki nilai X jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Jika X-nya adalah lebih dari sama dengan 0, maka mutlaknya X adalah X. Jika X-nya negatif X, jika X-nya kurang dari 0. Jika X-nya kurang dari 0, maka nilainya dari mutlak adalah negatif X. Ini adalah definisi nilai mutlak. Mutlak X selalu bernilai positif. Jadi hasil dari nilai mutlak X selalu bernilai positif. Contoh, mutlak 5 adalah 5. Mutlak negatif 7 adalah 7. Mutlak dari 5 tambah 6 kurangi 17. Ya, dioperasikan yang di dalam mutlak dulu. Hasilnya adalah mutlak negatif 6. Nilainya adalah 6. Nilai dari mutlak 2x min 9 untuk x-nya 3. Berarti perlu kalian substitusi ke persamaannya dalam mutlak. 2 kali 3 dikurangi 9. 2 kali 3 itu 6, kurangi 9 adalah negatif 3. Mutlaknya dari negatif 3 adalah 3. Nilai mutlak yang tidak memiliki solusi. Di sini perlu diperhatikan. Mutlak 2x tambah 1 sama dengan negatif 8. Ini adalah contoh nilai mutlak yang tidak memiliki solusi. Kenapa? Karena negatif 8. Ya, karena hasilnya dari mutlak adalah negatif 8. Persamaan nilai mutlak tersebut tidak terdapat solusi. Harusnya
setiap nilai mutlak itu adalah bernilai positif, tidak ada yang negatif. Kalau ada soal seperti itu berarti dijawab tidak memiliki solusi. Gitu. Sifat-sifat nilai mutlak ini nanti beberapa digunakan. Mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat, jadi mutlaknya sama diakarkan. Mutlak X kurang dari A itu jika dan hanya jika X lebih dari min A kurang dari A. Mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X kurang dari min A atau X lebih dari A. Mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan mutlak X tambah mutlak Y, ketidaksamaan segitiga. Mutlak X kali Y sama dengan mutlak X kali mutlak Y, dimutlakkan masing-masing. Begitu ke pembagian, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per mutlak Y. Mutlak X kurang dari mutlak Y jika dan hanya jika X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Coba bisa kalian cek juga di LKS masing-masing halaman 21, di situ juga terdapat sifat-sifat dan contoh-contoh dari nilai mutlak. Contoh, mutlak 5 itu sama dengan akar 25. Mutlak 55 akarnya 25 juga 5. Mutlak X kurang dari 7, berarti X-nya yang mutlak X kurang dari 7 adalah X lebih dari negatif 7, X kurang dari 7. Saya ambil X-nya misal 2. 2 itu lebih dari negatif 7 kurang dari 7. Maka mutlak dari 2 yaitu 2 juga. 2 itu adalah kurang dari 7. Itu. Saya ambil yang negatif 5. Mutlak dari negatif 5 itu adalah 5. 5 sendiri adalah kurang dari 7. Seperti itu. Mutlak 4 kali negatif 5 sama dengan mutlak 4 kali mutlak negatif 5. Jika dan hanya jika 4 kali negatif 5 negatif 20, mutlak 4 kali mutlak 5. Mutlaknya mutlaknya negatif 20 adalah 20, mutlaknya 4, mutlaknya negatif 5 adalah 5. Sehingga hasilnya adalah 20 sama dengan 20. Ini persamaan nilai mutlak. Kalau ada kalimat persamaan berarti di situ ada tanda sama dengan. Jika ada persamaan aljabar berarti ada tanda sama dengannya. Persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Dalam nilai mutlak ada persamaannya, ada sama dengannya. Dari situ terdapat mutlak, maka disebut persamaan nilai mutlak. Bentuk umum persamaan nilai mutlak untuk fx dan gx fungsi variabel x, maka bentuk persamaan nilai mutlak sebagai berikut. Mutlak fx ini fungsi ya, fungsi di situ persamaan aljabar dulu. Fungsi fx, mutlak fungsi fx sama dengan c dengan syarat c-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kenapa kok c-nya lebih dari sama dengan 0? Karena tadi di awal nilai mutlak itu selalu positif. Kalau c-nya kurang dari 0 maka tidak memiliki solusi. Nomor 2, mutlak fx sama dengan gx. Ya, di sini dengan syarat gx lebih dari sama dengan 0 juga. Yang ketiga, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Jadi masing-masing ada caranya sendiri. Bapak beri contoh masing-masing. Contoh yang pertama, mutlak fx sama dengan c itu seperti mutlak x tambah 1 sama dengan 1. Contohnya, c-nya berapa di situ? 1 yang sebelah kanannya sama dengan. Kan 1 itu lebih dari 0 kan? Berarti termasuk. Yang kedua, 2x, mutlak 2x min 5 tambah 7 sama dengan 3. Maka 7-nya harus dipindah ke ruas sebelah kanan. Maka hasilnya adalah negatif. Maka bukan termasuk nilai mutlak karena negatif 4. Ya.
Yang ketiga, mutlak 2x min 5 tak sama dengan x plus 5. Ini seperti contoh 2, syaratnya gx. Gx itu yang sebelah kanan, x plus 5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Ini syaratnya harus terpenuhi. Yang keempat, mutlak x tambah 9 sama dengan mutlak x min 6. Ini seperti bentuk 3. Itu ya. Itu beberapa contoh bentuk dari persamaan nilai mutlak. Penyelesaian persamaan nilai mutlak. Penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang memuat persamaan menjadi pernyataan benar. Jadi persamaan itu menjadi pernyataan benar jika variabelnya terpenuhi, terselesaikan. Itulah tugas kalian nanti untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak tersebut. Nah, penyelesaian persamaan nilai mutlak dapat ditentukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menggunakan definisi nilai mutlak seperti di awal tadi. Mutlak x sama dengan x jika x-nya lebih dari sama dengan 0. Negatif x jika x-nya kurang dari 0. Bisa juga menggunakan grafik, tapi untuk pertemuan kali ini tidak kita bahas menggunakan grafik. Yang ketiga, menggunakan cara penguadratan kedua ruas. Ini adalah bentuk yang kedua ruasnya dimutlakan. Jadi caranya dikuadratkan kedua ruas. Cara pertama menggunakan definisi nilai mutlak. Contoh-contoh soal yang menggunakan definisi nilai mutlak. Mutlak AX plus B sama dengan C dengan syarat C-nya lebih dari sama dengan 0. Maka cara menyelesaikannya adalah AX plus B sama dengan C atau AX plus B sama dengan min C. Ya, itu contohnya. Ini sesuai definisi yang di awal. Mutlak X tambah 7 sama dengan 8. Sehingga jawabnya X plus 7 sama dengan 8 atau X plus 7 sama dengan negatif 8. Kita selesaikan semua. X sama dengan 8 kurangi 7. X sama dengan 1. Atau X sama dengan negatif 8, negatif 7. X sama dengan negatif 15. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau HP-nya adalah negatif 15,1. Itulah. Kalau ingin dibuktikan silakan disubstitusikan ya ke soal di awal tentang X1 sama dengan 1 atau X sama dengan negatif 15. Kalau memenuhi sama berarti betul. Saya coba contoh ambil yang negatif 15. Saya masukkan ke X. Negatif 15 tambah 7 adalah negatif 8. Mutlaknya negatif 8 adalah 8. Betul ya? Nah, mutlak X selalu bernilai positif. Ini menggunakan bentuk yang satu. Contoh 2. Jika dalam satu sisinya masih ada konstanta mutlak AX plus B tambah Z sama dengan C, maka penyelesaiannya adalah mutlak AX plus B sama dengan C kurangi Z. Jawabnya adalah AX plus B sama dengan C min Z atau AX plus B sama dengan min C min Z. Ada positif, ada negatif. Satunya positif, satunya negatif. Syaratnya harus dipindah semua, dijadikan satu ruas. Contoh, mutlak 2x plus 3 tambah 6 sama dengan 21. Jawabnya adalah kita pindah dulu ruas sebelah kiri yang satu ruas dengan mutlak 2x plus 3 mutlak sama dengan 21 kurangi 6. Sehingga mutlak 2x plus 3 sama dengan 15. Caranya seperti nomor 1. Tinggal 2x plus 3 sama dengan 15 atau 2x plus 3 sama dengan min 15. Selesaikan satu bagian. 2x sama dengan 15 kurangi 3 atau 2x sama dengan min 15 min 3. 2x sama dengan 12 maka x-nya adalah 6.
Satunya 2x sama dengan min 15, x-nya sama dengan min 9. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah mutlak negatif 9,6. Bisa dimasukkan ke persamaan nilai mutlak, apakah betul negatif 9 itu dimasukkan hasilnya 15 dan 6 juga 15. Kalau betul sesuai berarti benar himpunan penyelesaiannya. Gitu. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di komen di bawah ini ya. Lanjut. Soal yang ruas kanan bentuknya persamaan. Ya, ini yang bentuk nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Jadi pakai yang kedua. Ya. Ini lanjutannya. Himpunan penyelesaian dari persamaan 3x mutlak 3x plus 1 sama dengan 4x min 1. Di situ ada syaratnya gx harus lebih dari 0. Ya, karena nilai mutlak itu selalu positif. Maka yang 4x min 1 itu sebagai syarat harus lebih dari 0. Kita selesaikan dulu syaratnya sehingga 4x min 1 lebih dari 0. Ini ya, 4x hasilnya adalah x lebih dari 1/4. Jadi x-nya harus lebih dari 1/4. Kalau ada ketemu x nanti kurang dari 1/4 maka tidak memenuhi syarat. Di situ diperoleh dua persamaan 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 atau 3x plus 1 sama dengan min 4x min 1. Kita selesaikan satu persatu. Yang sebelah kiri dulu. 3x plus 1 sama dengan 4x min 1 yang kita kumpulkan dengan memiliki variabel semua. 3x kurangi 4x adalah min x, min 1 kurangi min 1 adalah min 2, sehingga x-nya adalah 2. Terus 3x plus 1 sama dengan min 4x plus 1, min 4x pindah jadi 3x plus 4x sama dengan min 1 plus 1, 7x sama dengan 0, berarti x-nya 0. Karena syaratnya adalah x-nya lebih dari sama dengan 1/4, maka yang 0 ini tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya cukup x sama dengan 2. Harus diperhatikan seperti itu. Lanjut. Kalau sekarang yang bentuk ketiga, kedua ruas dimutlakkan, mutlak fx sama dengan mutlak gx. Di sini Bapak memiliki soal mutlak 3x plus 5 sama dengan mutlak 2x plus 5. Di sini ada mohon perhatian yang di bawah ini. Di sini ini jelaskan dulu cara menguadratkan kedua ruas. Di kedua ruas dikuadratkan, diperoleh fx kuadrat sama dengan gx kuadrat. Kalau gx kuadratnya saya pindah jadi fx kuadrat min gx kuadrat sama dengan 0. Ini nanti bisa dibuat ke perkalian fx plus gx kali fx min gx. Dulu di aljabar sudah mendapat ya persamaan kuadrat itu kelas 9. Berarti yang sebelah kiri ditambah, ini kedua ini dikurangi fx tambah gx sama kali fx kurangi gx. Sehingga dalam soal ini kita dapat fx-nya adalah 3x plus 5 mutlak, gx-nya adalah 2x plus 10 mutlak. Tinggal dimasukkan fx tambah gx kali fx kurangi gx. Yang ini ditambahkan 3x plus 5 tambah 2x plus 10. Hasilnya 5x plus 15. Yang kedua 3x plus 5 dikurangi
kurangi berarti min semua ya, min 2x min 10, sehingga hasilnya adalah x min 5. Kalau ini berarti langsung 5x plus 15 sama dengan 0 atau x min 5 sama dengan 0. Hasilnya adalah 5x min 15, x-nya adalah min 3, x dipindah sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3,5. Itu ya, itu beberapa contoh yang bisa Bapak berikan di persamaan nilai mutlak. Bisa kalian baca-baca contoh soal yang ada di LKS atau bisa kalian buka di YouTube akun yang lainnya. Itu. Oke, seperti biasa di akhir pembelajaran Bapak beri kuis untuk mengecek pemahaman kalian. Silahkan kerjakan, tulis soalnya dulu, kerjakan di buku matematika, lalu difoto, dikirim di Google kelas kalian masing-masing. 1 sampai 5. Oke, ini seperti contoh semua ini, tinggal menyelesaikan saja. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini. Untuk perhatiannya, semoga apa yang Bapak jelaskan bisa dapat dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.